Melalui sambungan telepon kita sudah bergabung bersama pengamat politik Burhanuddin Muhtadi siang hari ini. Mas Burhan, selamat siang. Siang. Ini menarik untuk melihat Presiden mengundang siang hari ini makan siang 3 calon presiden. Menurut Anda, apa arti dari undangan Presiden ini? Menurut saya Presiden sedang berusaha untuk menampilkan ke publik bahwa beliau sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu ingin netral kepada seluruh peserta Pilpres. Ini penting karena bagaimanapun setelah MK mengambil keputusan untuk memberi semacam tiket konstitusional buat Gibran putra presiden, itu ekspektasi publik agar presiden lebih negarawan, lebih netral itu makin meningkat. Data survei terakhir saya hampir 80% masyarakat yang menginginkan presiden netral dan tidak memihak. Nah, ini tentu berkaitan dengan semacam kekhawatiran kalau misalnya Pilpres 2024 diikuti oleh putra beliau yaitu Gibran sebagai capres Pak Prabowo, itu dikhawatirkan instrumen kekuasaan tidak bisa bersikap netral. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini dengan mengundang para capres untuk hadir dalam jamuan makan siang itu untuk memberikan gesture sekaligus sinyal dan kode kepada publik bahwa Presiden akan mengayomi seluruh calon presiden. Tapi apakah memang pengaruhnya sebesar itu dengan undangan ini, Mas Burhan, untuk melihat ini kan kalau secara logika gitu, anaknya nyalon jadi cawapres, masa sih bapaknya nggak mendukung anaknya begitu. Nah, apakah memang gesture yang tadi Mas Burhan cerita ini akan berpengaruh begitu besarnya memberi sentimen kepada masyarakat bahwa memang presiden ini netral? Ya tentu apa yang disaksikan hari ini tidak serta-merta langsung ditelan oleh publik ya. Publik tidak otomatis percaya bahwa pemerintah akan bersikap netral hanya sekedar dengan mengundang jamuan makan siang. Jadi komitmen hari ini harus dilanjutkan dalam bentuk yang konkret ya. Misalnya presiden harus menginstruksikan kepada aparatur negara tidak menggunakan apapun ya yang berkaitan dengan fasilitas publik untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya setuju bahwa ini tidak serta-merta membuat publik percaya, tetapi kan namanya komitmen baik ya harus disambut ya. Nah, nanti tinggal kita cek, kita awasi, kita monitor apakah komitmen verbal Presiden Jokowi, gesture atau sinyal ini diikuti dengan bukti konkret di lapangan atau tidak. Oke, ini juga sebenarnya terjadi ketika partai dari presiden yaitu PDI Perjuangan sedang banyak saya kasih tanda kutip di sini Mas Burhan, menyerang presiden dengan berbagai langkah begitu. Ada yang bilang presiden meminta 3 periode, lalu juga sekarang mengarah juga ke Gibran. Apakah ini juga, kadang kan kita melihat Presiden Jokowi ini punya banyak sekali gimmick-gimmick politik yang dilakukannya. Ini apakah menjadi salah satu bagian juga dari jawaban untuk PDI Perjuangan dari Presiden Jokowi? Mungkin nggak terlalu bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan ya, tetapi ini lebih berkaitan dengan tudingan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa berlaku netral, Oke. bahwa ada semacam tudingan dari PDI Perjuangan berkaitan dengan 3 periode dan seterusnya itu kan berkaitan dengan lain hal ya. Tapi lebih sebelumnya kan Presiden Jokowi mengeluarkan statement soal cawe-cawe. Nah, meskipun Pak Jokowi mengatakan cawe-cawe itu konteksnya adalah ingin memberikan pengaruh agar keberlanjutan kepemimpinan nasional itu bisa mengarah pada komitmen menghadirkan Indonesia Maju 2045, tetapi statement cawe-cawe itu kan kemudian dikaitkan dengan munculnya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi kemudian publik mempertanyakan apakah ini yang dimaksud dengan cawe-cawe ketika ujung dari statement itu ternyata memunculkan putra beliau sebagai salah satu peserta pemilu 2024. Nah, saat yang sama, saat itu kan muncul juga tudingan terutama dari kubu Anies bahwa Presiden Jokowi lebih menganak emaskan Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo kan. Nah, kemudian Anies
tidak pernah tampil secara publik bersama presiden. Presiden sendiri punya alasan karena Anies sudah tidak lagi jadi gubernur. Ya. Sementara Pak Prabowo menterinya, kemudian Mas Ganjar masih menjadi gubernur Jawa Tengah sampai beberapa waktu lalu, sementara Mas Anies lebih duluan ya, harus menyelesaikan masa jabatannya. Nah, setelah ditetapkan oleh atau setelah KPU menerima pendaftaran ketiga capres, jadi Presiden Jokowi sebagai kepala negara kan merasa perlu untuk mengundang tiga-tiganya. Mhm. Kalau sebelumnya kan nggak ada pintu masuk untuk mengundang ketiganya apa? Lawong Ganjar dan Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi kepala daerah. Sementara Pak Prabowo mungkin karena statusnya sebagai anak buah Presiden Jokowi, ya dalam banyak hal seringkali berjumpa dalam kegiatan. Nah, kali ini ada alasan untuk mengundang ketiganya secara formal karena ketiganya sudah didaftarkan ke KPU. Mhm. Bertemu dengan ekspektasi publik agar presiden lebih netral sekaligus bersamaan dengan kekhawatiran publik supaya presiden jangan memberikan dukungan kepada salah satu calon. Nah, gesternya diwujudkan dengan mengundang tiga calon. Jadi nggak ada kaitan langsung dengan PDI Perjuangan. Hmm, tadi Mas Burhan juga cerita soal ini nanti kalau memang, bisa diterima masyarakat mungkin secara tidak langsung akan ada lagi komitmen-komitmen konkret politik lanjutan. Boleh dielaborasi lagi Mas Burhan, apa sih yang nantinya, bisa memberikan pengaruh cukup besar dari komitmen presiden untuk menunjukkan bahwa memang saat ini sebagai negarawan presiden netral? Ya, menurut saya presiden harus menindaklanjuti pertemuan sekarang kepada seluruh aparat pemerintah Mhm. agar netral, tidak memberikan privilege tertentu kepada salah satu calon. Jadi ada surat edaran yang diberikan kepada seluruh aparatus negara, TNI, kemudian Polri, kemudian Kejaksaan, termasuk juga institusi seperti kementerian maupun surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar tidak menggunakan instrumen kekuasaan, tidak menggunakan aset negara untuk kepentingan pemenangan kepada salah satu calon manapun ya. Mhm. Jadi ada follow up-nya, tidak sekedar makan siang gitu ya. Makan siang penting gitu ya. Tetapi jangan sekedar makan siang saja, tapi ada follow up-nya dan kemudian publik mengawasi. Kompas TV, media, civil society mengawasi ada tidak abuse of power berkaitan dengan proses menuju 2024 nanti ya. Termasuk nah pertemuan kali ini bukan semata-mata itu ya, tapi presiden juga harus memberikan gesturnya kepada ketiga calon presiden yang diundang ya, setahu saya yang diundang hanya tiga capres ya. Mhm. Cawapresnya nggak diundang gitu ya, setahu saya ya. Jadi Mas Gibran nggak ada di situ, Pak Mahfud nggak ada di situ, Pak Muhaimin nggak ada di situ. Nah, saran saya gitu ya, itu juga dipakai untuk memberi nasihat kepada tiga calon presiden yang diundang makan siang ini, ya, agar kampanye secara damai dan gembira. Mmm. Ya, jangan menyebarkan hoax, jangan menggunakan politik identitas, ya, jangan menyalahgunakan kekuasaan, ya. Ini penting nih, karena situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, ya, geopolitik sedang memanas di banyak tempat, di Timur Tengah, kemudian di Rusia dan Ukraina, kemudian memanasnya perang dagang antara Amerika dan China, ya. Jadi membutuhkan persatuan, ya, berkaitan dengan tujuan yang lebih besar ya, bukan sekedar kemenangan elektoral. Jadi jangan sampai proses menuju Pilpres 2024 itu menimbulkan luka dan harus dicari, nah ini ada kaitannya nih ya dengan PD Perjuangan tadi, Mhm. harus dicari ya, satu formula yang bersifat win-win, jangan zero sum game. Mmm. Ya, karena terus terang saya harap cemas ya, sangat khawatir melihat perkembangan perseteruan antara PD Perjuangan dengan Istana yang menuju pada indikasi yang kurang positif. Ya, saya tahu kedua belah pihak ini mungkin merasa dikecewakan satu sama lain, tetapi harus ditempatkan kepentingan nasional yang lebih besar di atas segalanya. Ya. Jadi jangan sampai hubungan kedua belah pihak, Presiden Jokowi dan PD Perjuangan itu memburuk, karena yang rugi adalah bangsa Indonesia.
Mhm. Jangan sampai hubungan itu memanas hanya karena persoalan elektoral, kemudian mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Ini penting nih, saya sampaikan, karena sejauh ini kedua belah pihak itu sebelum drama terakhir, itu hubungannya bersifat simbiosis mutualistik, ya. Mhm. Presiden Jokowi mendapatkan dukungan penuh dari PD Perjuangan untuk menjaga stabilitas politik, karena PD Perjuangan adalah kapal induk terbesar di parlemen ya, dengan kursi terbanyak, yang memberi garansi kepada Presiden Jokowi untuk bisa memuluskan semua kebijakan berjalan secara baik. Saat yang sama PD Perjuangan juga mendapatkan insentif dari popularitas Presiden Jokowi. Ya. Data saya survei indikator terakhir menunjukkan 24% dari total responden yang mengaku memilih PD Perjuangan itu karena suka Presiden Jokowi. Jadi Mhm. kalau misalnya kedua belah pihak ini memanas, dari sisi politik Presiden Jokowi kehilangan salah satu induk pendukung utama stabilitas politik pemerintahannya, apalagi jelang berakhirnya masa jabatan beliau tahun depan, dan saat yang sama PDI Perjuangan juga kehilangan 6 persenan suara dari kantong basis pendukung Pak Jokowi menjelang pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Jadi yang dirugikan bukan hanya Pak Jokowi, Mhm. PDI Perjuangan, tapi yang paling penting bangsa Indonesia. Oke, ini apakah kekhawatiran Mas Burhan soal zero sum game yang mungkin tidak berharap sampai di sana akan terjadi karena pertikaian politik ini akan mengganggu kedamaian dan kehangatan yang ditunjukkan dari makan bersama presiden bersama tiga bakal capres ini, Mas Burhan? Masalahnya kan bukan hanya Presiden Jokowi dengan Mas Ganjar atau Pak Prabowo atau Mas Anies ya, Mhm. tetapi ketiga calon ini kan mewakili kekuatan politik besar di belakangnya. Jadi kalau mungkin Mas Ganjar bisa menerima itu ya, pilihan Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, kemudian Mas Anies juga mungkin bisa menerima pilihan politik pribadi keluarga Presiden Jokowi. Tapi kalau misalnya PD Perjuangan tidak menerima kan repot. Hmm. Ya. Jadi poin saya itu bukan Mas Ganjarnya secara pribadi ya, tetapi institusi-institusi politik besar di belakang beliau, termasuk juga di belakang Pak Prabowo maupun Mas Anies. Jadi poin saya itu indikasi belakangan yang memanas ya, itu jangan sampai membuat kita kehilangan eh, kesadaran pentingnya ya, kita sebagai anak bangsa untuk mengarungi tantangan dunia yang tidak mudah ya. Mhm. Jadi saya sebagai political analyst seringkali diundang dalam forum-forum bisnis community ya. Saya seringkali tahu gitu ya dari tangan pertama betapa tantangan ekonomi global sedang tidak mudah ya. Mhm. Jadi mulai dari pelambatan ekonomi global yang tentu punya dampak terhadap ekonomi tanah air kita ya. Harga energi dan sumber daya alam juga menurun ya. Kemudian juga inflasi yang tinggi ya. Kemudian pelambatan penguatan dolar yang menyebabkan nilai tukar mata uang kita melemah, ya, itu membutuhkan persatuan. Jadi di saat ketidakpastian ekonomi global semacam ini, kalau diikuti oleh ketidakpastian tinggi di sektor politik domestik, apalagi diikuti dengan instabilitas politik yang mengancam keamanan nasional, itu tentu kabar buruk ya buat kita ya untuk bisa melalui segala tekanan yang sedang tidak mudah ini gitu. Oke, kami juga tampilkan gambarnya di layar kaca, Mas Burhan. Ini kami mendapatkan sedikit gambar di dalam ruang makan Presiden bersama ketiga bakal capres yang sedang menyantap makan siang. Tampaknya juga lauknya sederhana saja, makanan rumahan yang dibuat dan disajikan untuk tiga bakal capres yang diundang pada hari ini. Keempatnya menggunakan batik, lalu juga sama-sama menyantap makan siang bersama di meja bulat pada siang hari ini. Ini kalau tadi Mas Burhan juga sempat menyatakan ini yang diundang capresnya saja. Menurut Mas Burhan perlu nggak sih nanti bakal calon wakil presidennya juga diundang untuk makan siang bersama?
Menurut saya perlu ya, tetapi Hmm. mungkin dalam suasana yang lebih formal ya. Kalau sekarang kan kelihatannya suasananya lebih informal. Makan siang, ngobrol-ngobrol, bagus ya untuk memberi sinyal kepada publik bahwa elit di atas itu meskipun berbeda program, berbeda visi, berbeda afiliasi politik itu masih bisa tertawa dan menikmati hidangan siang. Mhm. Nah, memang saya bisa mengerti kenapa cawapres tidak diundang, karena kan ada Mas Gibran kan, yang lepas dari segalanya putra presiden. Iya. Nah, nanti mungkin menimbulkan kecanggungan, apalagi itu kan kursinya juga terbatas gitu ya. Kalau ada 3 cawapres nanti dempet-dempetan itu ya, dempet-dempetan itu. Mungkin lain waktu, tetapi menurut saya sekarang memang yang krusial presiden bersama para capresnya dulu ya, nanti diharapkan bisa diikuti oleh kegiatan berikutnya dan mungkin KPU yang bisa, apa namanya, bisa memfasilitasi dan Hmm. presiden diundang juga. Kita tahu presiden bukan kontestan pemilu, tetapi lagi-lagi dalam suasana yang bermuram durja ya, di tengah ketidakpastian global yang begitu tinggi, satu gesture rekonsiliatif, perdamaian dan kesejukan semacam ini, itu bagus ya untuk dilihat oleh publik. Jadi saya mendukung sekali meskipun lagi-lagi catatan penting saya Mhm. yang saya sampaikan tadi tidak berubah ya, bahwa gesture ini jangan hanya berhenti di makan siang, Iya. jangan hanya gimmick gitu ya, jangan sekedar memberi hiburan tetapi tanpa follow up ya, tetapi harus ada follow up yang kira-kira Presiden Jokowi memberi komitmen yang harus kita tagih bahwa beliau sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan harus netral, harus menjadi negarawan ya. Mhm. Nah, terus terang ini buat Presiden Jokowi juga menguntungkan kalau dicap netral dan negarawan. Jadi bukan hanya kita yang merasa diuntungkan, tetapi Presiden Jokowi citranya juga akan positif kalau tidak memihak kepada salah satu calon. Ini penting nih ya, karena seringkali kan kritik belakangan Presiden Jokowi suka dibanding-bandingkan ya. Misalnya PDI Perjuangan membandingkan Presiden Jokowi dengan Ibu Mega ketika menjadi presiden di tahun 2004 ya, beliau maju melawan Pak SBY dan elit PDI Perjuangan mengatakan bahwa Ibu Mega saat itu sebagai petahana beliau mampu bersikap netral Mhm. dan tidak menggunakan instrumen kekuasaan. Ya, meskipun akhirnya Ibu Mega kalah ya melawan Pak SBY 2004. Tapi poin atau lesson learn-nya yang disampaikan oleh elit PDI Perjuangan Oke. adalah ada kekhawatiran kalau misalnya Presiden Jokowi tidak netral.